أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض العشاء مرات مستقبل قبلة أداء لمحمد. الله أكبر. الله أكبر كبير الحمد لله. إني وجدت لي فترة صعبة شركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا Aroyan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala nabiyyunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin yang saya cintai, yang saya muliakan, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Bapak DKM, Bapak Ketua DKM beserta jajarannya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah semuanya yang ada di Masjid Ar-Royan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja puji syukur kita panjatkan yang pertama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam,
sehat walafiat, panjang umur, sehingga daripada perpaduan nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula mudah-mudahan tercurah limpahkan dari lisan kita menuju junjungan agung, yakni habibana wa nabiyana Muhammadan, habibana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rupanya belum pada makan ini, jadi ngebales sholawat aja masih lemes. Bukan gak mau jawab, tapi lemes. Kalau begini ceritanya, saya jadi teringat dengan kisah pada zaman Nabi Muhammad. Ketika itu ada seorang yang namanya Siti Aisyah. Tahu Siti Aisyah, Bu? Siapa? Istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu Siti Aisyah sedang menjahit bajunya Nabi. Siti Aisyah sedang menjahit bajunya Nabi yang robek. Ketika di tengah jahitan, sudah sampai di tengah-tengah jahitan, belum selesai jahitannya, tiba-tiba obor ataupun lilin, kalau zaman dulu lilin gak ada lampu, lilin atau obor mati karena ada angin yang kencang. Mati obornya. Setelah mati, apa yang terjadi? Jarum yang ada pada tangan Siti Aisyah terjatuh di bawah lantai. Siti Aisyah nangis, waduh jarum ini kemana? Kemana ini jarum? Sedangkan jahitannya belum selesai. Kenapa Siti Aisyah nangis? Karena bajunya bakal dipakai untuk besok sholat subuh berjamaah. Nah, itulah. Jadi kira-kira kalau baju bapak sobek dijahitin sama istrinya. Masya Allah. Nah itulah, Siti Aisyah nangis nyari jarum karena belum selesai menjahit bajunya Nabi. Di tengah-tengah pencarian jarum tersebut, tiba-tiba datang sosok mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu tempat yang tadinya gelap menjadi terang menderang, Bu. Tempat yang tadinya gelap, benar-benar gelap, jadi terang menderang akibat datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Siti Aisyah kaget Siti Aisyah sambil memuji Nabi. Apa kata Siti Aisyah? Ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah. Begitu indahnya, begitu terangnya wajahmu ya Nabi. Suamiku, kira-kira kalau kita dipuji kayak gitu terbang kan ya? Mungkin terbang sampai langit ketujuh. Tapi Nabi enggak. Nabi setelah dipuji, dibilang terang wajahnya, dibilang indah wajahnya, senyum sambil kasih nasihat sama Siti Aisyah. Apa kata Nabi? Wailul liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka, kata Nabi, bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Kaget Siti Aisyah, kok ada orang yang gak bisa lihat wajahnya Nabi yang begitu terang? Karena wajahnya Nabi itu terangnya melebihi badru tamam. Nah, terangnya rembulan yang sempurna itu kalah sama wajahnya Nabi. Masya Allah ya. Tapi Nabi bilang wailul liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Siapa, kata Siti Aisyah? Man lam yara wajhaka ya Rasulullah fi yaumil qiyamah. Siapa orang yang gak bisa lihat wajahku nanti di hari kiamat? Kata Siti Aisyah. Dijawab sama Nabi, orang yang gak bisa lihat wajahku nanti di hari kiamat adalah alladzina idza dzukirtu indahum falam yusolli alayya. Orang yang ketika disebutkan namaku, kata Nabi, di hadapannya. Orang yang ketika disebutkan nama Nabi di samping telinganya, tapi dia lam yusolli alayya, enggak mau baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi jamaah Masjid Ar-Rayyan mah tadi bukan gak mau jawab, lemas. Bukan gak mau jawab. Yang gak mau jawab sono tetangga saya di kampung sebelah. Di sini mah lemes doang, bukan gak mau jawab. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Ramadan.
tepat pada malam yang ke-15 ya, nggak salah. 11. Rupanya pengen cepat-cepat lebaran. Alhamdulillah sudah sampai pada malam yang ke-11 di bulan Ramadan ya. Ramadan adalah salah satu ataupun satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ramadan itu adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, disebutkan Ramadannya tuh, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadannya disebutkan. Lalu sebenarnya siapa sih Bu Ramadan itu? Ya Pak, sebenarnya siapa Ramadan itu? Yang selama ini kita jalankan ibadah di bulan ini, sebenarnya Ramadan itu siapa? Nah, Ramadan kata ulama diambil dari kata romdo, 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 ar-romdo, artinya panas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Begitu pula yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Munir atau Murah Labid ya. Bukan kata saya, bukan. Nah, Ramadan itu diambil dari kata romdo, artinya panas. Kenapa sih Ramadan itu disebutkan bulan panas? Karena pada siang hari di bulan Ramadan, tenggorokan kita ini rasanya panas. Sebab tidak ada makanan ataupun minuman yang lewat sedikit pun di tenggorokan kita. Benar nggak? Iya, makanya panas tenggorokan. Tapi ada ulama yang menjelaskan lain. Kata ulama, kenapa Ramadan diartikan sebagai bulan yang panas? Ramadan diartikan sebagai bulan yang panas seperti kita menggali sebuah tanah, Bu. Kita menggali sebuah tanah, kemudian kita temukan suatu besi yang sangat berkarat disebabkan tertimbun di bawah tanah bertahun-tahun. Kemudian kita ambil itu besi, Pak. Kita ambil itu besi, kita bakar itu besi. Setelah besi itu memanas, setelah besi itu memanas, kita hentakkan ke bawah tanah, maka otomatis karatan-karatan yang ada pada besi tersebut rontok semua. Ya, besi kan gitu ya? Besi begitu. Kalau karat dipanasin, dipukul pakai besi yang lain, maka karatan-karatannya rontok semua. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, begitu pula Ramadan kata ulama. Begitu pula Ramadan. Ramadan 11 bulan kita ini berkarat. 11 bulan kita ini berkarat. Telinga berkarat, mulut berkarat, mata berkarat, apalagi otak berkarat, hati berkarat, tangan berkarat, kaki berkarat, Bu, dengan karatan-karatan dosa. Setelah datang Ramadan, datang bulan yang penuh cahaya, maka dosa-dosa kita, karatan-karatan kita yang sudah kita tanam 11 bulan, seketika rontok hanya dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Siangnya diisi dengan berpuasa. Kata Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa di siang hari, menahan dirinya, menahan matanya untuk tidak melihat yang tidak dibenarkan Allah, menahan tangannya untuk tidak memukul orang lain, menahan pikirannya untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, menahan telinga untuk tidak mendengar kata-kata orang lain, ya. Menahan mulut untuk tidak berbicara, membicarakan kesalahan orang lain, menahan kaki untuk tidak berjalan ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tahan, Bu, dengan iman dan juga ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siangnya. Malamnya ngapain? Malamnya man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang salat Isya, yang mendirikan Ramadan, malam Ramadan di Masjid Ar-Royan. Siapa orang yang tarawih di Masjid Ar-Royan pada malam hari, betul. Siapa orang yang sholat witir di Masjid Ar-Royan. Siapa orang yang baca Al-Quran di Masjid Ar-Royan, imanan wahtisaban, dengan iman dan juga ikhlas,
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan ini kita lewati, 10 hari lewat, kita tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, di awal Ramadan, maka jangan sampai di akhir Ramadan pun kita tidak mendapatkan keutamaan sedikit pun. Ya. Pada waktu ashar, pada waktu sahur, kata Allah, hum yastaghfirun, beristighfar kita kepada Allah. Setelah sahur makan, nunggu subuh, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Panjangin lagi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub. Panjangin lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal insya Allah. Namanya Sayyidul Istighfar. Man lazimal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, kata Nabi, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Maka Allah akan memberikan kelapangan di setiap kesempitan yang dia alami. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan yang dia alami. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan bermanfaat, kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah di bulan Ramadan ini. Bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi khuruj min Ramadan, kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.